Kemarin sebenarnya memang tampang bisa itu. Nah, wajah-wajah yang khaskan. LSM Pak, LSM. LSM. Belikan honorer. Dan biasa. Madan tak akhiri aku. Aku mau kopi ya. Kali itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya hormati saudara-saudara kami, rekan kami, konsorsium
konsorsium masyarakat untuk Kudus Bersih yang disingkat dengan KMKB. Juga yang saya hormati Ketua Forum Peduli Pendidikan Kabupaten Kudus, terima kasih. Direktur Arsada Enterprise, terima kasih. Juga yang saya hormati Ketua Forum Peduli Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kudus. Maaf setelah dengan bahasa santai aja Pak ya. Ini kan arena diskusi ya, tempat diskusi. Walaupun badan panas, kepala tertinggi gitu. Alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita sekalian semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada hal suatu apapun. Dan perlu kami sampaikan yang menghadap Bapak Ibu Saudara sekalian, yang adalah saya sendiri, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Saya kira semuanya sudah kenal saya ya. Ada yang belum? Ada Pak. Ada. Nama saya Hadi Sudento, menjadi Kepala Dinas 2 bulan 18 hari di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 2 bulan 18 hari. Di sebelah kanan ini Pak Hartono, Dr. Andes Hartono, beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dr. Andes. Sebelah kanannya ini adalah Pak Asmudi, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Sebelah kanan kami ini Pengawas SMP Bapak Dr. Andes Haji Junaidi, Magister Pendidikan. Dan di sebelah paling kiri ini adalah Kepala Bidang Pendidikan Menengah Bapak Dr. Andes Agus Noratman, Magister Manajemen. Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya Ketua KMKB yang sangat kami hormati, kemarin siang kami menerima surat dari Bapak, dan pada prinsipnya dengan lapang dada, dengan hati yang tulus, kami menerima Bapak-bapak sekalian untuk menyampaikan unek-uneknya yang ada pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan unek-unek panjenengan ini akan kami agendakan sebagai sikap kami untuk melangkah demi tercapainya cita-cita harapan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka lewat pertemuan ini harapan kami, mari kita bersama-sama kita ikuti dengan bersama awal tadi sudah kami sampaikan dengan bahasa presentan. Walaupun badan panas, kepala tetap dingin, sehingga akan menemukan titik temu yang baik. Karena saya yakin suatu aktivitas, suatu kegiatan, keputusan kalau kita laksanakan, kita ucapkan, kita sampaikan dengan emosional, tidak akan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Ini bukan berarti saya takut apa dengan anak-anak pada saya juga wajar melalui pandangan bukan saya juga wajar, kami terima dengan legowo. Mungkin selama ini
sikap yang kami laksanakan, kegiatan di dinas pendidikan yang kita laksanakan ada koreksi dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami terima asal koreksi yang membangun. Pak Sururi tadi sempat jagung dengan kami, pokoknya nama pokok tak kabari Mas, siap asal kabari kabar sing ape aku juga pisoi lah. Masa kakak ini kan itu Pak. Tapi ini kan teman-teman juga ya, jadi kita sering komunikasi, sering bergaul, jadi secara tidak langsung mungkin ada satu dua yang tidak kenal ini barangkali memang karena maaf ini juga kami sampaikan. Jadi saya memang orang Kalimantan, awalnya awal mereka terima kasih. Untuk selanjutnya kami aturkan kepada Ketua KMKB untuk menyampaikan unek-uneknya yang perlu disampaikan kepada kami. Waktu sepenuhnya kami lakukan untuk siang dan siang sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pemuda Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bapak Haji Sucipto. Yang saya hormati Bapak Sekjen, para kepala bidang yang ada di Majelis Pendidikan dan Kesehatan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, teman-teman LSM dan para ketua forum peduli masyarakat yang ada di sini, yang saya hormati Bapak Darul Handoyo SHMH, tim KMKB yang hadir yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak Kepala Dinas dan saya dengan ada di mudah-mudahan silaturahmi ini benar-benar membawa hikmah dan membawa manfaat dan bermanfaat untuk pencapaian kita semua, khususnya K2 asli yang hanya dirampas dan hanya dibeli dan hanya diambil secara paksa oleh oknum Islam dengan diambilkan oleh K2 siluman. Bapak-bapak dan ibu saya hormati, terima kasih atas diterimanya kami di sini. Walaupun surat barukan masukkan kemarin Bapak, karena agenda yang terlalu padat kami sekalipun mendadak tetap kami bisa terima. Oleh sebab itu kami atas nama KMKB sangat kami ucapkan terima kasih. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, audiensi pada hari ini antara KMKB Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih bersama kawan-kawan sahabat-sahabat tenaga penduduk K2 asli di Kudus adalah bagian dari runtutan kegiatan yang kami lakukan dalam rangka untuk mendapatkan hak K2 asli yang tadi saya sampaikan berampas didolimi oleh oknum pejabat Kudus terkait dengan penerimaan CPNS tahun 2013 yang lalu. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, kami sudah melakukan beberapa kegiatan. Tanggal 24 Februari kami mengadakan aksi penyampaian aspirasi di depan Pendopo. Tanggal 4 Maret kami mengadakan audiensi dengan Pak Bupati sekalipun hasilnya mohon, karena kami tidak mau membenturkan Pak dengan para tenaga siluman, karena itu bagaimanapun juga itu adalah saudara kami. Kemudian kami juga sudah audiensi tanggal 6 Maret ke DPR di Kabupaten Kudus. Tanggal 28 Februari kami juga sudah melakukan ke Jakarta melaporkan pejabat Kudus ke Mabes Polri, ke Barreskrim. Kemudian juga kami telah
melakukan mengirim surat kepada Menpan tanggal 28 Februari, tanggal 28 Februari juga kami telah melakukan mengirim surat kepada BKN. Dan yang terakhir kemarin dari Rabu Pak, kami ke Menpan dan alhamdulillah kami juga diterima oleh Menpan bersama jajaran di sana, Deputi SDM, juga kami langsung bertemu dengan Pak Menteri. Tadi rekamannya sempat kami sampaikan Pak Kepala Dinas bahwa kami memang sudah diterima Pak Menteri. Pak Menteri menjanjikan kepada kami pada hari Rabu itu sekitar jam setengah 2 siang bahwa teman-teman kadua asli yang jumlahnya 256 yang belum bisa diangkat dari PPNS karena adanya siluman, Pak Menteri janji akan menindaklanjuti dan siluman-siluman itu pasti akan dicolek karena datanya palsu. Dan secara otomatis nanti Pak Menteri berjanji akan mengakomodir teman-teman yang masuk dan bertanggung jawab. Itu adalah namanya, dan itu sudah kami buktikan suatu ketika kami nanti akan menjelaskan semua. Terkait dengan itu Pak, hari ini kami audiensi tak lain dilakukan adalah meneruskan perjuangan kami. Bagaimana Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai penanggung jawab yang ada di lingkungan sekolah-sekolah, khususnya yang ada di Kabupaten Kudus, sekolah-sekolah negeri khususnya, ini tentunya bisa memberi wawasan, memberi masukan kepada para kepala sekolah, kepada para pengawas, kepada kepala UPT, agar mereka tidak secara berkelanjutan melakukan tindakan rekayasa susulan untuk melegitimasi para tenaga honorer yang ada di Suleman itu dalam rangka untuk pembenaran data-data mereka. Itu yang pertama. Jadi tujuan kami di sini yang pertama adalah bagaimana Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga beserta jajaran di dalamnya tidak melakukan rekayasa susulan, tidak melegitimasi tenaga honorer kader siluman yang jumlahnya sekitar 146 orang yang kemarin diterima dan lolos sebagai CPNS tahun 2013. Itu yang pertama. Kenapa ini kami tekankan Pak? Kami ini ada data ini data valid, ada rekayasa yang terencana, terstruktur, terorganisir dan sistematis yang dilakukan oleh jajaran oknum pejabat. Saya kata oknum pejabat karena semua pejabat tidak melakukan itu. Ya, ini data sekepok kami yang kami lakukan, yang sedang investigasi kebenarannya. Sehingga kalau kemudian kepala sekolah, kepala UPT dan jajaran-jajaran yang ada yang terlibat di sana masih melakukan tindakan-tindakan rekayasa susulan, kami tidak akan diam diri. Tentunya kami akan melangkah secara hukum terkait dengan upaya-upaya melakukan upaya susulan. Bapak-bapak sekalian saya hormati, hari Kamis yang lalu kami audiensi ke UPT sekalipun jawabannya belum ada izin dari Kepala Dinas, tetapi waktu itu saya sampaikan di sana Pak, tujuan kami audiensi salah satunya adalah untuk membantu teman-teman K2 asli ini. Di samping itu sudah membantu para pejabat, mengingatkan para pejabat. Kenapa saya ingatkan? Saya yakin pejabat ini manusia, yang kadang-kadang juga salah, ada yang sudah belanja S1, S2, S3, ada yang SPD, ada yang manajemen, ya tidak pun tak mandok. Tetapi ini adalah bagian kewajiban kami sebagai masyarakat untuk mengingatkan, karena manusia itu sifatnya silap dan sifatnya salah. Saya ingat ada mantan kepala dinas penyamaran masuk penjara, ada kepala seksi pimpinan masuk penjara, hanya gara-gara mempertahankan dan mengeluarkan dirinya untuk menutupi hal-hal yang sebenarnya tidak terbukti. Saya sampaikan di sana juga
Ibu Satu Sosial Gubernur Banten, orang yang kekuatannya luar biasa, pemberinya luar biasa di sana. Secara kultural masyarakatan beliau juga sangat kuat, tetapi ada telah masuk penjara. Ini kewajiban kami sebagai orang Kudus untuk mengingatkan para pejabat yang hari ini disinyalir ada oknum-oknum yang bermain terkait dengan proses pengangkatan CPNS tahun 2013. Ini kami berkewajiban untuk melakukan itu, Pak. Jangan sampai kemudian saya ini Bapak ketua komite yang ada di sekolah dasar, ketua kepala sekolah yang ada di sekolah dasar tidak akan berani melakukan rekayasa, tidak akan berani mengubah data kalau tidak ada instruksi dari atas. Ini keyakinan saya. Keyakinan saya sebenarnya akan teruji ketika proses pengadilan itu. Kalian punya data-data itu, Pak. Rekamannya pun kalian punya. Rekaman orang-orang yang mutar-muter nyari orang, mutar-muter nyari tenaga honorer agar bisa masuk. Saya ada itu. Bahkan hasil investigasi kami, Pak, salah satu sekolah di SD Jepang, SD 5, pengayat Pak Ketua Komisi D, kemudiannya Pak Supejo namanya itu Nur Fitria, itu dalam TMT-nya tahun 2004, Pak. Dia keluar SMA tahun 2003. Padahal hasil investigasi kami, Bapak, Nur Fitria itu masuk di SD sana itu tahun 2007, Bapak. Kepala sekolahnya waktu Pak B-nya, Pak Sunarjo namanya. Saya memang di sini karena saya punya data itu. Tapi tiba-tiba karena Pak Bupati menjelang tahun 2012 mengirim surat tanggal 19 April tahun 2013 ke Menpan dan BKN, itu TMT-nya diganti, Pak. TMT-nya diganti ketika muncul PP 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer dari CPNS. Waktu tahun 2006 itu tenaga honorer K2 yang masih itu hanya 199, Pak. 199. Kemudian ada uji pabrik tahun 2010, waktu itu BKD-nya Gubernur Bu Wahyu itu tetap masih 199 totalnya, Pak. Totalnya 199 yang masih asli. Tahun 2012 itu sudah dimulai penambahan. Ya, itu uji pabrik terakhir itu totalnya dari 266. Datanya ada semua. Waktu itu kepala BKD-nya Pak Ali Rifasi Azhar, MSI, Ali Rifai, ya Ali Rifai. Ada semua data kita. Totalnya 266, yang tadinya 199 menjadi 256. Dan itu sudah terdokumentasikan di BKN maupun di Menpan maupun di BKD Kudus. Tetapi menjelang pilkada, banyak orang rusak-rusak donawar-nawari menjadi tenaga honorer kedua. Akhirnya ada tambahan di mana suaranya Pak Bupati itu tambahnya 271 orang dan diverifikasi menjadi 248. Sehingga total tenaga honorer keseluruhan yang tadinya 256 yang asli, sekalipun masih ada 79 yang siluman, itu tambah total begitu ada surat Bupati diverifikasi jumlahnya 504. Belum ada kita tidak ada. Dan akibat penambahan 248 surat Bupati orang-orang inilah tenaga honorer yang asli yang seharusnya ikut tes CPNS lolos akhirnya tidak lolos. Yang berbeda usul, Pak, harus disampaikan. Ketika kami ketemu Pak Menteri, sebetulnya sisa 256 orang, sisa 256 yang hasil uji pabrik sebagaimana peraturan BKN 9 tahun 2012 itu sudah diakomodir. Pak Menteri dirumuskan semua 256. Faktanya memang kemarin yang lulus 206 itu dari tenaga honorer, yang 50 ini dari umum.
Sebetulnya kemarin itu tidak membuka umum seharusnya berapa. Pak Menteri ngomong gitu. Tapi bermain akal. Tetap yang lulus 266 diambilkan dari umum 50, dari honorer 206. Yang ironis dari 206 yang lulus Bapak, kami punya data. Yang asli pakai shot Bapak. Maaf, yang asli ini hanya kurang lebih 60 orang. Dan 146 orang ini adalah siluman. Dan akibat itu ada teman-teman yang sudah berjuang mengabdi, mendidik, 10 tahun sampai 14 tahun di usia yang kritis 46 mereka belum bisa coba kalau misalkan kemarin tidak ada tambahan, saya yakin semua sekarang sudah mengakomodir 250. Ini ada permainan. Nah, kalau jadi kita biarkan hak teman-teman ini Indonesia Bapak, kita nggak tega. Mereka sudah menghabiskan tahun dikalahkan dengan 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Ini luar biasa. Bahkan waktu itu sudah Pak Mustafa sudah itu Pak Mustafa dijanjikan waktu dalam perkada Pak. Pokoknya cukup semua, pokoknya nanti lulus semua. Ternyata gara-gara tidak membayar tidak jadi lulus. Ada semuanya. Saya ngomong, saya kalau salah siapa berjalan Pak. Saya punya data-data itu. Saya punya data-data itu. Makanya Bapak-bapak sebagai pejabat di Kabupaten Kudus yang membidangi bidang pendidikan, beliau ini kan guru Pak. Guru itu tidak boleh berkata bohong. Kalau politisi boleh berkata bohong. Tetapi saya tidak akan mempolitik seperti mereka. Sekalipun saya akan politik, saya tidak pernah bicara politik dengan teman-teman ini. Oleh sebab itu, kalau panjenengan menurut saya, oknum pejabat di dinas pendidikan sudah ngajari bohong mereka, gimana kita sebagai penerus pendidikan saya apalagi kalau mereka melakukan dengan angka Indonesia, kalau yang tidak merasa jangan apa, tidak usah merasa beban, tapi yang mengantar setelah itu hanya masuk apa ya, itu ada kenapa sekolah ikut pengantar guru ikut kalau sekolah ikut pengantar para OPD ikut ikutan karena sebenarnya kasusnya katanya seperti itu. Yang saya membawa itu yang saya kalau kemudian kita sebagai pejabat sudah ngajari yang tidak baik, itu kayak tidak enak Pak. Dengan mengantar sama tenaga honorer bahkan bapak ngomongin mengancam padahal juga kan bapak dengan itu Pak itu. Nah inilah maksud saya adalah kita bicara jujur karena guru ini selalu mengatakan kejujuran. Kita bicara dari hati ke hati. Oleh sebab itu bapak kami, bapak sekalian, ya karena bapak ibu tadi dibutuhkan Pak Asli. Ya nggak apa-apa mungkin, nggak takut mungkin. Kalau Pak Asli tadi juga anu rusak dengan semua. Termasuk ini para foto-foto yang ikut kami sudah fotonya mungkin nanti dilakukan ke sana nggak apa-apa. Gak apa-apa ini. Jadi Pak Asli ini apa? Gelarnya SPD MM. Ya, MFU sama dengan saya juga praktis manajemen. Tapi tidak punya pantau gitu. Tidak punya pantau. Seperti itu ini. Baik, teman sekalian hormati. Terkait dengan tadi yang saya sampaikan, dengan kami audisi dan kami harus hari Kamis juga akan audisi dari sekolah. Saya sampaikan di sini. Kemudian hari Selasa kami juga akan ke Ombudsman dan Kapolda melaporkan beberapa kepala sekolah dan kepala OPT yang mencoba ikut serta merekayasa data ini, termasuk pejabat-pejabat yang memang secara langsung ikut memerintahkan melakukan itu. Nah, itu bagian itu
Ini agenda kami Pak, agenda kami yang kami sampaikan, nggak apa-apa. Sini kita transparan, terbuka, tidak ada yang ditakuti. Yang kita takuti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan, Bapak Kepala Dinas yang saya hormati dan para pejabat di lingkungan pendidikan, ada dua hal yang ingin kami sampaikan di sini. Pertama, Bapak Kepala Dinas secara kelembagaan agar tidak memerintahkan pejabat sampai di lingkungan kepala sekolah untuk melakukan rekayasa susulan. Kabin, kepala UPT, kepala sekolah jangan sampai melakukan rekayasa susulan terkait dengan data-data yang sudah ada. Kenapa ini penting sekali Pak? Sekolah-sekolah sekarang sudah diganti Pak. Data personalnya Pak. Kami sudah bersekolah Pak. Yang sebenarnya juga masih ada dan tinggal akan sudah semuanya. Tandanya masih ada yang ada di ganti. Ini sudah ada kebijakan penjagaan data. Bapak Kepala Dinas, saya ngomong dengan segala rendahan saya, jangan sampai ada sekolah yang menjadi data apa datanya. Dari pembinaan dari UPT apa itu sebenarnya diganti data-data personal. Tapi sebenarnya datanya Pak. Yang kedua Pak, karena Pak Menteri sudah berjanji akan mengurusi kata dua yang asli. Tolong kami minta jaminan Pak Kepala Dinas tidak menghambat dan harus membantu kedua asli ini bila mana nanti ada pembebasan itu ya. Hanya itu aja itu Pak. Yang kami minta dalam konteks ini sehingga kita sama-sama enak. Kalau pejabat tidak terlibat di soal tidak ada beban. Kami punya senjata pamungkas Pak. Suatu ketika kalian putarkan rekaman itu. Dan akan menghidupkan kudus secara mati. Tetapi kalau kemudian pejabat itu selalu melakukan tindakan-tindakan yang justru mengintimasi, yang atau membenarkan data yang salah itu ya tetap dengan segala mohon maaf kami akan melakukan tindakan-tindakan yang akan merusak kudus. Terserah itu akan merusak kudus. Saya tidak takut terhadap keberadaan diri saya. Saya katakan kalau saya harus mati membela teman-teman petugasnya, saudara saya dan teman saya katakan. Karena saya sudah ada di dalam rumah saya, Pak. Betul, sudah ada orang dalam rumah saya. Dan itu saya sudah siap semuanya. Kalau kemudian saya harus berkonsekuensi membantu teman-teman untuk meminta. Mungkin itu pakai dua hal yang kami sampaikan, yang tadinya ada protokol saja. Mungkin ada tambahan dari sekretaris yang tadi untuk Pak Selamat Mahfudzi Sarjana Agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sama terkait dengan manipulasi data K2. Saya berharap Kepala Dinas Pendidikan ini bisa bersikap meskipun baru, tetapi ini adalah momentum untuk bersih-bersih. Tidak perlu takut, kita akan mensupport baik dari belakang maupun dari depan. Kita komitmen kita jangan takut support karena jabatan itu biasanya bersih Allah, sing nyambung ke bersih Allah. Harus itu tauhid wajib. Yang kedua itu memang terkait dengan intimidasi itu harus segera dihantam karena tanpa meskipun intimidasi kawan-kawan K2 intimidasi kami tetap jalan. Andaikan K2 itu tiap semua kami tetap jalan. Jadi dalam cara kami bisa intimidasi itu yang kedua. Yang ketiga kami ada upaya cuci tangan terkait dengan mengambil di taman kepala sekolah akan komputer terkait dengan pemasukan data kami tahu bahwa itu sudah sangat terasa bahwa yang kami lakukan dalam peserta bawah dan bawah bahkan tidak masuk dalam struktur jabatan pun kita tinggalkan yaitu komisi sekolah. Itu hati-hati kalau kita mau memobilisir komisi sekolah di sini
bagaimana wujudnya screening. Sebenarnya kalau bicara soal kalau memang terjadi pemalsuan di tingkat kepala sekolah, itu kan screening kan sudah dilakukan di tingkat sekolah. Kenapa tidak dilakukan? Itu kan pertanyaan besar. Malah justru garda paling akhir, filter paling akhir itu kan malah justru di sekolah dan PKD. Ini kok tiba-tiba mengatakan bahwa 100 K2 yang melakukan pemalsuan, itu kan kejam itu. Itu bentuk-bentuk makai Pak itu Pak. Makai baru yang tidak dilakukan. Yang terakhir Pak, ini saya juga tergelitik Pak. Ada informasi dari kawan-kawan yang sumbernya tentu saja kita akan tutupi. Ada dokumen K2 yang lain yang juga di UPT Kota. Itu bisa kasih Pak. Ini kita amati masa-masa macet. Pada saat itu seru Pak Kasudi. Ada saksi, tolong Pak Cahyo itu diajukan karena ada dugaan itu dijual. Kalau boleh itu kan lakukan proses ya masalah gitu. Tapi ini kan bukan proses tidak. Ini mohon klarifikasi. Ini perlu klarifikasi dan perlu dicek ulang karena ini berbahaya. Pemusnahan barang bukti itu luar biasa. Itu pidana kita sampaikan. Jadi kita tidak akan, ini adalah upaya untuk bersih-bersih Pak. Artinya di sekolah itu kalau dulu entah sampai sekarang pun saya nggak ngerti, itu sering main proyek blogger, kemudian sering menyusukan siswa siluman, ini lagi ada K2 palsu itu, mohon lah sekarang itu udah tutup aja. Kita buka lembaran baru dengan kepemimpinan Pak Haji Sucipto. Oke, itu Pak Haji Sucipto. Kita harus mulai komitmen itu. Kita berharap seperti itu. Inilah momentum awal kita. Dari kasus K2 ini kita akan mulai bersih-bersih dan kita berharap sekali itu akan terwujud di Kabupaten Kudus. Terima kasih Pak Sekretaris, Pak Selamat Pangudi, Sarjana Agama. Ya. Nah, itu apa adanya kalau ngomong Pak, apa adanya. Bapak sekalian mungkin hanya mengingatkan saja tanggal 9 Desember tahun 2013 kemarin kami sudah melakukan kegiatan jemput di sini Pak. Tujuannya adalah dalam rangka untuk bagaimana lembaga pendidikan ini menjadi baik, menjadi bersih, jujur dan seterusnya. Tetapi laki-laki adalah momentum yang luar biasa yang bisa berbenah, bisa memperbaiki beberapa kepemimpinan Pak Haji Sucipto. Saya pikir, saya yakin Pak Haji Sucipto mampu melakukan itu. Sebelum kami kembalikan, mungkin ada perwakilan dari K2, monggo Ibu Yuli, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Mungkin dari bapak-bapak dinas pendidikan masing-masing dengan Kepala Dinas Kelurahan, Kecamatan, Dinas Pariwisata dan yang lain. Nah, karena dengan kondisi yang saat ini ada pemalsuan data dari Dinas Pendidikan, akhirnya nggak tahu. Nah, Juni dari Dinas Kesehatan Pak UPT Laboratorium Kesehatan. Mungkin sebagian bapak-bapak sudah pernah bisa masih tahu saya. Ini mungkin saya juga ada fakta Pak, karena anak saya kebetulan sekolah di situ. Saya belum pernah tahu beliau mengajar di situ waktu saya mendaftarkan anak. Ternyata kemarin saya menemukan data di database yang dilampirkan ke DKI dan Unpad. Anak saya masuk tahun 2007. Tapi ternyata di TMP tersebut beliau tahun 2005. Mungkin beliau lulus sekolah 2008 Pak. Tapi mengajar 2009, karena anak saya pas 9 dari beliau mengajar. Saya beliau aprender Pak. Begitu Sunyati. Kalau kita nanti diklarifikasi, karena waktu itu saya bekerja juga di sebenarnya dengan sekolah beliau. Jadi saya tahu persis beliau berada di situ kapan. Tapi kemarin tidak
diterima Pak, tapi karena dengan data-data tersebut akhirnya kami sebagai dinas lain di luar pendidikan terampas karena dari total 256 itu hanya 200 dan hanya 60 yang terima. Kasihan Pak mereka yang ada di dinas lain, penjaga kebersihan, administrasi, saya sendiri juga tenaga kebersihan Pak. Memang terlebih pada kayak gini, tapi kalau di kantor ada kebersihan Pak. Itu aja saya mau perhatiannya dari Dinas Dispora, kalau bisa untuk mengetahui lagi pemalsuan data ini agar bisa terrealisasi dengan baik dan tidak ada kecurangan di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua Mulita, bukan lama Pak Mulita dari SD3 Kabupaten Luar. Saya di sini mau menyampaikan komentar saya. Kenapa sih kok sampai para GTT kok beraninya dengan melakukan bicara ada pemalsuan data? Ini Pak ya. Kita sendiri adalah saksi di sekolah kita masing-masing bahwa memang ada kalau 2 siluman yang memasukkan data. Contohnya di sekolah saya sendiri, GTT itu ada 3, saya dan ada 2 orang lagi. Yang pertama yaitu yang nama Khairul Hadi, yang satunya Mislah Herida. Yang Mislah Herida memang tidak ikut K2 siluman karena baru lulus 2013, dia bentuk administrasi. Dan saya sudah lama, memang lama nih, Pak Cep mungkin sudah pernah mengenal saya juga. Nah, jadi untuk yang Khairul Hadi, dia memang enggak, kalau dibilang siluman memang semuanya tidak ada yang ngaku Pak. Tapi saya tahu tahun berapa dia lulus, tahun berapa dia mulai di situ, karena saya muka lama, dia muka baru. Makanya saya tahu riwayat-riwayat itu. Makanya saya selalu berani menyebut ini yang siluman, ini yang asli. Saya tahu keadaan yang ada di Kaliwung karena saya waktu muka lama. Teman-teman yang lama itu saya sudah tahu semua di Kecamatan Kaliwung. Dan di sini untuk kepala sekolah, bukannya saya melindungi kepala sekolah saya, bukan. Tapi memang kepala sekolah itu tidak tahu asal usul ada kelas dari siluman di SD saya. Ceritanya begini. Pada waktu tahun 2013 Maret itu ada menjelang itu. Nah, dia mengatakan sendiri suruh hitung bahasa suara 5 orang 5 KTP. Terus Pak, saya dimasukkan kerja. Itu tidak ada orang, itu tidak ada verifikasi, tidak ada apa-apa. Akhirnya pada waktu saya masukkan juga, itu ada verifikasi sampai ke 1 malam dan didampingi oleh kepala sekolah lama dan kepala sekolah yang baru. Dan ada bukti surat pernyataan dari kepala sekolah yang lama dan baru, tapi ini tidak ada. Bahkan kepala sekolah saya itu tahu-tahu kok Khairul kok lulus, padahal yang digadang-gadang lulus itu adalah saya karena saya yang masuk. Yang digadang-gadang saya lulus karena saya yang memang resmi masuk kelas 2 dan ada bukti dari DKN waktu ditampang di sini juga kepala sekolah tahu saya nomor 144 masuk uji bukti. Yang Pak Khairul Hadi itu tidak pernah, kepala sekolah nggak tahu. Nah, akhirnya diusul kepala sekolah saya, Bu, kamu kok bisa lulus? Kapan masuk data base? Nah, dia bilang waktu itu TNT-nya diganti tahun 2004, padahal dia di situ lulusnya S1 2006. Nah, itu Pak. Terus ada waktu pengusulan kan menjelang Pilgub tahun 2013. Pak Pasono yang kepala sekolah pada waktu itu sudah meninggal. Nah,
jelaskan. Akhirnya kebuka. Terus terang kemarin memang diinterogasi kepala sekolah. Loh, kok iso duwe tanda tangan? Nah, Pak Parsono kan sudah meninggal, ini surat dibuat pada tahun 2013. Nah, akhirnya ngaku dia kalau tanda tangan sendiri kan anehnya tanda tangannya memang persis dengan hasil yang namanya menggok-menggok kan ada fakta. Jadi memang ya Pak ya, kita ini adalah saksi para siluman, makanya kita pada berani mengatakan memang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak testimoni dan fakta seperti itu. Makanya kalau dengan tampil saya tambah berani nggak? Tambah berani seperti itu. Dengan satu lagu di tangannya, kita lagu itu ngerti. Maka dengan kan dulu, mungkin itu Bapak. Kalau kemudian beliau ini berani mengatakan ini anak sama orang tua, Pak ini orang tua sampaikan ini fakta data, ini sebagai kecil, ini masih sebuah data. Seperti itu, ya. Oleh sebab itu saya mohon Pak Tip bisa menyampaikan tadi dua hal yang kami sampaikan sebagai perwakilan terkait dengan itu. Nanti mungkin Pak Asmudi bisa mengklarifikasi karena informasi berdua Pak yang saya dengan Pak Asmudi. Kalau Asmudi ini dari semua kepala tidak bahwa sebelum kami jawab, belum kami sampaikan bahwa Pak Bupati sudah memerintahkan kepada DKI dan Dinas untuk mengklarifikasi kalau memang ternyata data aktual yang lolos tidak sesuai dengan data yang disampaikan sebagai mana yang disampaikan oleh anak kami Nurita. Ini saya waktu jadi pengawas di Kecamatan Kaliungu, jadi memang sudah data bukti. Tak kira yang sepakat edukasi. Saya lihat dengan mau loh, jadi pegawai negeri kok istri mau ini aku. Ternyata belum ya. Kasihan belum. Yang pertama dari Pak Suri kami ucapkan terima kasih agar tidak memerintahkan rekayasa. Insya Allah Pak, insya Allah amanat sahabat dengan saya pegang teguh, saya tidak akan merubah data yang ada. Karena kegiatan ini akan kami pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah kami tidak akan merubah. Jadi data yang sudah ada yang kemarin ini merupakan data kami yang ada, dan kami insya Allah bersama dengan teman-teman kami, pasukan kami instruksikan jangan merubah data yang ada. Insya Allah tidak akan terjadi Pak. Saya sudah komitmen dengan mereka ini kalau tidak apapun yang terjadi Pak dengan apa mau asli dihapusi, saya akan mengambil langkah-langkah kebijakan lain. Kalau sudah kami sampaikan ini boleh dicek kepada Kepala Bidang, termasuk ini Bapak Pengawas ini beliau datang saja Pak untuk mendampingi kami, karena barangkali mungkin ada sesuatu yang saya tidak tahu, beliau untuk membantu kami. Kepala Dinas kan orang segala-galanya Pak ya pintu di sana itu ya ngomong takon punya kalau mewah kita orang ini. Dan insya Allah Bapak sekalian, Pak Suruti saya sangat mendukung. Saya tidak akan menghambat Pak. Apapun yang panjenengan lakukan demi lancarnya tujuan cita-cita panjenengan, kami siap untuk mendukung. Saya ikut bangga, Cara pribadi itu bangga. Anak itu ini tadi loh, Pak Sugeng. Saya, ya kan? Sudah dia yang ini nggak apa-apa, tidak jajan malah. Saksinya apa ya? Kalau jajan kali terongkol ya. Ada jajan saya ciri dengan suaminya saya sudah kenal karena saya juga orang Kaliungu. Insya Allah Pak Suruli akan kami laksanakan apa yang lolos tidak. Ini
mendapat, tadi kami sampaikan sekali lagi bahwa kami pun akan selektif, bahwa data yang sudah ada, kami sudah koordinasi dengan BKD Mbak. Ini sedang dikoreksi, data-data yang tidak komplit itu pun dicoret sesuai dengan instruksi Menpan, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Suri. Selanjutnya dari Pak Slamet, jangan takut kalau dipecat, insya Allah tidak Pak. Saya mengikuti arus air yang berjalan, insya Allah apa yang kami terima suka duka saya selama menjadi kepala pegawai itu cukup lama Pak. Mungkin di pemerintahan kabupaten mungkin pegawai yang paling top narkoba ini itu saya Pak dengan Pak. Yang kedua, saya dianggap Januari 77 selain kalkulasi dan saya di belakang saya semua masuk Pak wakil dan seterusnya. Yang kedua, saya harap akan mengingatkan hati. Amin. Dan intimidasi insya Allah tidak Pak. Kami tidak pernah menyampaikan intimidasi dengan teman-teman ini juga kami sampaikan jangan Pak. Kalau saya bisa sampaikan mengatakan tolong Bapak Ibu sekalian tetap melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan aturan yang ada. Silakan menyampaikan aspirasi, tapi pada dengan guru zaman kuno ya lugu guru, tapi sekarang guru itu digugur dan ditiru, ya. Terus dari guru itu tanggung jawab nggak? Istri saya kan juga guru nih. Esok udah sholat subuh ada kami bokong ngisi nggak terplay. Jadi guru santai-santai aja Pak ya. Kenapa harus terlalu serius? Ini pun akan sampai pada tujuan dengan intimidasi insya Allah tidak akan kami laksanakan. Dan kalau ada kepala UPT pengawas kepala sekolah yang intimidasi, tolong sampaikan pada saya. Saya akan ambil tindakan tegas orang-orang yang semacam itu. Insya Allah tidak akan terjadi di dinas pendidikan pemerintah Bapak. Insya Allah Pak. Tanggaku diri kok mesti ngomong. Itu pada saya Pak yang di belakang itu Pak. Screening ya pemalsuan tadi sudah kami sampaikan Pak. Jadi Pak Bupati sudah menyampaikan kepada kami, tolong Pak, kami beberapa hari ke BKT Pak, kemarin sampai jam 8 mencari satu persatu, kami cari sendiri, kami tidak mengajak teman, kami dengan Pak Joko sendiri. Ya, saat ini bukan ranah kami ya, bukan ranah kami, ranah BKT. Dan jelas kami pun membatasi sesuai dengan porsi yang ada pada kami. Dukungan juga ini memang saya tidak bisa menjawab karena memang ada aturan bahwa dokumen-dokumen negara atau dokumen sekolah ini bisa dihanguskan dalam batas waktu tertentu yang memang ada. Tapi saya belum bisa menjawab untuk saat ini berapa tahun dokumen itu akan dihangus karena belum pernah kami baca. Mungkin Pak Junaidi nanti mungkin barangkali pernah membaca. Tapi ada aturan-aturan itu memang ada. Tapi kalau masalah itu ya monggo nanti kita diskusikan lebih lanjut. Pak Selamat, saya juga mau minta ingin selamat Pak seperti panjenengan Pak. Wasiat panjenengan insya Allah akan kami laksanakan Pak. Jadi saya tidak akan merekayasa semua aktivitas kegiatan yang ada. Saya sudah dapat gaji dari pemerintah 1 bulan sekali, belum gaji saya Pak. Insya Allah Pak, saya akan transparan kepada semua kegiatan-kegiatan yang ada. Ini sejak awal kami tanggal 2 Januari masuk pendidikan, semua kepala bidang, arti sudah kami kumpulkan. Mari kita kerja secara transparan, akuntabel. Ini kami sampaikan, jangan mereka datang atau mencari keuntungan sedikit. Ini sudah kami sampaikan Mas. Tolong amanatnya Mas Slamet, sudah hubungi Mas Slamet. Ini kita dengan Pak Slamet. Nanti kalau ada itu Mas dapat dengan setiap saat 24 jam kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nomor HP saya bisa dicatat sejak ada HP pertama
sampai hari ini saya belum pernah ganti HP dan belum pernah saya matikan. Nanti bisa dicatat Pak. Terus dari Mbak Yuni, terima kasih tak sawang-sawang Mas Mbak Yuni. Dari nanti guru kok ngomong-ngomong guru. Karena wajah guru ketara Pak. Saya lahir itu darah saya itu darah guru Pak. Jadi sejak lahir saya jadi guru, dilahir keluar dari guru karena memang darah saya darah guru, kembali lagi ke guru Pak. Ini semata-mata karena kehendak Allah. Karena kehendak Allah. Jadi saya tahu loh Pak. Aku abdi motor loh. Kalau jogo yang Bu Monika, saya dalam waktu yang tidak lama saya akan datang ke sekolah panjenengan untuk melihat, karena itu kota berdiri saya izin Perabatan Lor itu tetangga dan sekolah-sekolah panjenengan sekarang pun masih kenal dengan kami. Pak Parsono itu dulu juga teman kami, pengurus koperasi. Saya waktu itu tak lihat sudah meninggal, besok tanda tangan, barangkali itu memang betul. Ini juga kami akan lapin Bin. Ya kan. Jadi saya akan melihat ke sana. Nanti data itu kami lihat, kalau memang data itu salah, ya seperti instruksi yang disampaikan oleh Pak Bupati kepada BKD dan kami akan kami laksanakan dan kita coret. Dan mungkin Pak kalau itu ya bisa ya jadi coret yang ngurus KP kan gitu tuh Pak. Pak Suluwi sendiri kan sih gitu tuh Pak. Jumlah PHD ya Indonesia 256 yang lulus 500 Pak kok dengan tuh kepenak KP itu dengar bisa. Saya bilangnya nggak usah. Nanti Pak ada tahapnya. Ini mungkin beda ya Pak dengan saya ini bisa lulus mengakui 100%. Karena ini saya gunakan Pak ya. Ini kan kartu hati saya. Itu namanya ini tapi itu besoknya jadi pegawai dengan internasional. Oke, kami terima masukan kami. Nah, yang kurang dari saya tak waktu ini kapan dengan ya ini kan tapi dengan sama ngomong aku itu menurunnya lapor ya kami nonton saya itu jawaban kami secara keseluruhan sudah kami jawab sudah saya nanti apa yang disampaikan wasiat dan disampaikan kepada kami yang akan segera kita tindak lanjuti dan insya Allah kami juga ikut berdoa harapan kami kedua lama ini akan bisa terrealisasi untuk kita diangkat menjadi pegawai negeri. Itu Pak Buden. Oh Basri ya maaf tadi satu sama sore Mas Bantalan Basri ya Basri katanya. Tadi itu Basri. Oh ada jawaban, mohon jawaban nanti dimintai Pak klarifikasi pada menteri langsung kami silakan. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya bikin Bapak Kabit, Pak Pengawas, yang terhormat Bapak dari LSM KNKP, Bapak Ibu guru K2 asli
Sebelumnya kami mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi saya penampilannya ya begini. Jadi mohon maaf kalau maksud saya mau sampaikan begitu. Jadi kalau mungkin penanya saya ada hal itu, termasuk saya setiap ada momen mohon maaf mesti saya foto gitu. Jadi tidak hanya di sini dimanapun, karena pas ada ini nanti kalau pas istirahat kalian bahas gitu. Jadi mohon maaf tidak ada apa tujuan lain, hanya itu. Iya Pak, terima kasih. Yang kedua, saya juga mohon maaf, saya termasuk karena saya di sini yang paling junior. Jadi kalau ada tamu tentu kami terus persilakan. Kalau nggak kami dari dengan Pak ini bisa kan untuk saya kasih Pak. Jadi mohon maaf apabila kami dalam menerima kalian berupaya itu, dan mohon maaf pula karena saya mungkin patut jadi kepala PD itu paling dekat dengan Bapak Ibu Wianta. Nah, di lahan itu saya waktu pembebasan saya sampai Semarang itu pulang ya, karena Demak macet. Kalau nanti saya tidak pulang waktunya kan tinggal sehari, saya terus pulang supaya pemberkasan ini. Tanya Pak Sapari itu, Pak Sapari ke saya Pak, terus saya pulang dengan itu. Saya makanya saya hari ini ikut prihatin, dan saya selalu berdoa agar Bapak Ibu cepat diangkat dari pegawai negeri dari proses ini. Saya sangat prihatin dan berdoa agar segera ada saya. Dan yang terhormat Pak Mahfudi, mohon maaf. Jadi begini, saya dimanapun tempat, saya biasanya itu saya rapikan Pak. Saya waktu di Undahan, kantor saya begitu itu terus kami rapikan. Kita alhamdulillah hari ini lumayan bersih. Ada waktu itu saya Pak Guru, wah ini kantornya bersih kok, besar pensiun katanya. Ya kata pensiun kalau saya kan, karena kantornya rapi. Dulu ada kurang bersih Pak. Kemudian di kota sama, saya masuk, saya kota di beberapa bulan juga kami bersihkan gitu. Dan kami memang saya turun langsung, dan saya waktu itu tidak punya bayangan bahwa ada kandulan seperti ini, karena waktu itu kan dalam waktu itu prosesnya adalah setiap personal membersihkan mejanya, lemarinya masing-masing. Jadi saya tidak tahu kalau dikira menghilangkan data gitu ya, karena waktu itu kantor itu penuh Pak. Jadi sampai tumpuk-tumpukan arsip sampai di ini kan, waktu itu sana itu bekas Cina, sehingga arsip kan begitu lama dan itu pengikutnya banyak. Alhamdulillah hari ini kalau Bapak kemarin ke kota kan kelihatan rapi gitu. Jadi saya tidak ada satu ini telepon, satu ini handphone. Saya tidak tahu waktu itu karena ini Bapak. Jadi saya seperti Pak Kepala Dinas, saya pelayan Pak Dinas. Jadi kalau misalnya penjelasan saya Bapak kurang kuat, ya mohon maaf. Yang saya tahu yaitu jadi waktu itu kan ada bagian kepegawaian, bagian BSN, bagian apa itu, terus saya minta agar arsip yang tidak terpakai itu disingkirkan, arsip-arsip yang terpakai masih disimpan kan gitu. Arsip begitu banyak hari ini masih banyak. Jadi artinya memang yang kita rapikan, kita berikan itu arsip yang sudah terpakai dari itu nilai satu persatu, bahkan
dipakai itu di dua tempat, jadi di dalam seperti itu. Terus kami masukkan ke ruangan ya, Pak saya yang ruangnya Pak Tito itu di situ. Dan Pak saya kalau tidak akan ke Pak tidak tahu. Jadi diseleksi 2 kali Pak. Itu. Ya, jadi kalau Pak saya mungkin pas saya keluaran kebersihan Pak saya tidak ke kantor karena baru kegiatan di sekolah. Memang yang baik kepala sekolah itu di sekolah tidak ke kantor. Itu Bapak yang kami. Dan kalau mungkin saya dianggap yang paling banyak berhubungan dengan K2 ini karena kami Kabidikdas membawai SD SMP dan teman-teman ini berada di SD SMP, sehingga tentu setiap kegiatan apapun yang ada di lingkungan kita, saya mesti harus mengetahui permasalahannya. Tidak berarti bahwa kita ikut campur di dalam itu. Ya, apakah kalau saya nanti tengarai ada itu, karena ini kan persepsi. Saya mohon maaf dan kami akan seperti tadi yang disampaikan bahwa Pak Sururi, kita harus selalu hati-hati, selalu bersih, kerja yang baik agar pelayanan di pendidikan ini menjadi baik, untuk pendidikan menjadi lebih baik. Itu Bapak. Jadi saya setuju sekali dengan masukan-masukan seperti ini. Tentu kalau tadi ada hal-hal yang berhubungan pribadi saya, ada persepsi itu, saya akan berikan satu penjelasan karena saya pikir saya hari ini sangat pro dengan K2. Buktinya saya di undang penataan saya pulang. Sampai pulang penataran agar Bapak Ibu di dalam pemberkasan itu menjadi lebih nyaman. Ya, waktu itu Demak baru magang, katanya Pak Saman ini masih berapa hari, tinggal sehari Pak. Ya sudah, saya malam ini tak pulang, saya besok teman-teman dan itulah yang menjadi bisa kami jelaskan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila Bapak Ibu ada hal yang kurang berkenan. Kami selalu akan melayani Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu Wiyata, Akbar. Kalau ada hal yang saya harus bantu karena ini adalah wilayah kami mohon kasih beritahu apa yang perlu kita layani. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir kalau data tanggal di kota itu sangat penting Pak. Kenapa saya tanya sekali? Ini kan terkait dengan tanggal itu kan kursi-kursinya banyak sekali. Bukan hanya pengenalan data pemasukan data, tapi ada permainan uang juga itu posisi itu memang belum terbukti gitu kan. Tetapi terkait dengan data yang ada di UPT kota itu adalah kaitannya dengan nanti ada tim investigasi baik yang dilakukan oleh BKN maupun ombudsman kan gitu. Bahkan tim dari Menpak pun untuk melakukan investigasi pasti membutuhkan itu. Makanya itu penting itu. Saya tanyakan betul, kita cek betul apakah memang data itu katut pada waktu Pak kasus dibersih-bersih itu atau tidak gitu. Itu penting dan penting. Karena apa? Saya cek ke kepala wakil sekarang belum ada penyerahan berita acara penyerahan itu Pak gitu. Yang kan kasihan kalau memang ini nanti jadi Mabes Polri untuk mengecek data itu kan begitu. Ini penting gitu. Katakan tidak apa-apa, tidak like and dislike tidak. Ini betul penting bagi kami. Sehingga kami pun akan mengonfrontir data yang kami peroleh dengan data yang ada di UPT secara formal gitu. Makasih Pak. Boleh Pak dengan tambahan saja yang nanti
Sebetulnya Pak Kami juga sudah beberapa data saya terkait dengan laporan rumah sekolah KPPT itu ada. Jadi katakanlah sebetulnya ini pernah kami sampaikan ketika kami dengan Pak Bupati bahwa ada kepala sekolah setiap bulan kan laporan KPPT. Laporan itu misalkan tahun 2010 TMP-nya itu masih 2006 Pak. Tahun 2011 masih 2006. Begitu tahun 2012 TMP-nya sudah menjadi 2004. Itu clear ada. Itu clear ada. Nah, terkait dengan apa yang Mas Selamat tadi disampaikan terkait dengan data-data di UPT Kota, memang UPT Kota ini lebih unik. Dan kita tahu semua terbuka tahun 2012 menjelang pilkada. Maka ketika deklarasi di GOR Pak itu setiap peserta wajib membawa piala bakti kan biayanya sendiri dengan suara yang per orang. Kami juga ada yang testimoni itu ada untuk betul. Kebetulan kalau tak kasih dari para UPT, tapi langsung banyak terkait dengan hal itu. Saya tahu lah. Itu sendiri. Dipanggil berdoa jam berapa saya sudah tahu. Nah, oleh sebab itu saya mohon jangan lagi-lagi saya hanya mengingatkan Pak. Jangan sekali-kali kita itu berbohong. Ketika kita berbohong pasti akan mengikuti kebohongan lagi. Pasti. Ingat Pak. Masya Allah. Berapa masuk penjara? Dipecat dari PNS. Walaupun dijadikan lebih batu, mesti ada bersama. Apakah Bapak masuk seperti itu? Boleh saya supaya mengingatkan. Pas lagi mengatakan dari ibu tak tua orang tua, orang kaya, orang punya kuasa, Pak saya juga ada orang begitu. Kalau Bapak selalu melindungi dan mengatakan di sendiri, ya. Boleh terus lagi, karena ini dalam barang ini pendidikan selalu mengajarkan pada kebenaran. Itu juga bukan kebohongan. Karena kalau bukan karakter yang berjuangnya saja, anak-anak kita mulai lihat para yang kehidupan. Gajinya ada 100.000, 200.000 Pak berapa? 100. Kamu gajinya banyak kok berapa? Kalau saya sepakat hanya memberi masukan Pak, masukan kalau Bapak mau. Jangan sekali-kali dengan berbicara bohong dan pasti akan begitu. Itu yang kedua Pak C sudah dinas karena gerakan perubahan data personalnya semua itu sudah ada. Bahwa itu Bapak bisa menginstruksikan kalau saya instruksi Pak. Kalau saya kepada kepala sekolah memerintahkan agar memberi data awal. Agar memberi data awal, jangan kepala sekolah ini menanggung dosa. Siluman itu melindungi siluman. Siluman Bapak ini semuanya apa ya? Keberhatian sebetulnya persoalan mafioso dan waktu itu mencetak indikasi ada kata orang di sini sudah ada sumbernya ada kita tahu lah terus saya pasangan sendiri jauh kalau dengan kita seorang sekolah saya sangat betul sangat maka saya juga akan baru sekolah media dulu saya nanti pelan-pelan sebelum keluar dari kalau di rumah sakit sama Pak Buan, saya butuh terbanyak. Pada saya, maksud saya gitu. Saya tidak mau terjun dalam satu persoalan yang nanti kepada saya akan bukan dengan soal itu. Saya sangat mengingatkan itu. Itu harapan saya. Lagi apa yang kami harapkan teman-teman di sini, Pak C, ini Pak C, ini untuk mentauhidi terakhir saja, mentauhidi. Janji-janji 250 orang itu rusak kabeh. Janji-janji rusak kabeh. Goro-goro bahasa Jawa. Goro-goro sebagai bupati tanggal 9 April yang didapat oleh tim di lapangan terus sekarang begini. Gara-gara suatu bupati tanggal 19 April mengambil usulan 271 yang diverifikasi dari 248 itu akhirnya teman-teman tidak jadi loh.
lagi. Enggak ada apa-apa terus kabeh kok pamit. Itu pagi. Jadi itu terakhir nih dari saya. Dari semua bertamu ini pentingnya. Yaitu Pak Fir terakhir dan bermaaf karena dalam teman-teman posisi ada kurang sopan, ada sikap yang kurang enak. Saya ingin walaupun Pak dengan mukanya datang senang, tetapi hatinya mungkin ada yang tidak senang. Pak Budi Pak, Pak Budi saya. Oke, karena akan Budi juga ini biasanya kan ada psikolog sana kelihatan saya dari senang tangan mungkin kita tidak dulu. Tapi tangannya selalu foto mau kan. Tapi nggak apa-apa, ya, karena kita hanya bicara kebenaran, berbicara kejujuran, ya, yang kita maksud hanya Allah SWT. Tidak ada tidak, ya, dan kita berharap untuk mendapatkan teman-teman kaduan asli. Itu saja nih. Terima kasih. Akhirnya barangkali lagi kami dari saya lah, dari saya yang kurang sopan, kurang berkenan, dan untuk saya yang kurang mengenakan. Terima maaf dan sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru, Pak Selamat dan saudara sekalian. Jadi tambahannya kalau ada pertanyaan uang ini akan ada investigasi ini ranah yang kami mengerti dan diangkat. Jangan itu kan bukan karena kami juga ikut mendukung itu Pak. Saya juga ingin ada kejujuran dan kepastian dari kita semua. Terus pastinya tadi ada data kepala sekolah yang 2010 itu TMP-nya 2006, 2011, 2006, 2012 ini juga sedang dalam proses pengkajian. Kami juga melangkah ke sana Pak. Jangan sekali kita berbohong waktu cetok Pak. Jangan sekali-kali kan menolak saking bahasa gaul ini. Data perubahan sekolah insya Allah akan kami sampaikan lewat instruksi kepala UPT pendidikan. Jangan berubah data dinding yang ada, karena itu juga bisa khawatir Pak, nanti muncul permasalahan baru yang mestinya tidak akan muncul permasalahan, akan menjadi ada permasalahan. Ini juga menjadi catatan kami. Dan yang paling penting tuntutannya K2 lama kok asli 256 harus diangkat buta, garis bawahi kotak. Ini tuntutan Bapak Ibu saudara sekalian yang insya Allah sedang kita tindak lanjuti sesuai dengan harapan Bapak Ibu saudara sekalian. Saya akan merasa ikut bangga dan akan merasa bahagia, dan ini merupakan prestis Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga saya apabila memang Bapak nanti bisa diangkat setelah khusus kalau bisa tak jajan dulu. Sama bantuan gitu Pak ya, supaya tidak terlalu tegang, dan kami ucapkan terima kasih. Ternyata audiensi ini berjalan dengan baik, lancar, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Pak Suri serombongan kami ucapkan terima kasih, sangat kondusif sekali. Dan kami mohon maaf apabila dalam pertemuan kami menerima Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi yang semacam ini. Memang ini aula yang kami gunakan untuk pertemuan Pak, tidak punya aula yang lebih dari ini. Ini gudang, dulunya gudang buku saya obat tikusnya Pak. Saya masih kami bijak waktu itu memang segini Pak, kandang tikus. Terus kami tidak bisa ngatur apa-apa karena kami hitung-hitung ini tak tidak kabel. Itu sekali lagi kami mohon maaf, dan apabila saya bersama dengan rekan kami apabila ada yang telah berkenan, kami mohon maaf, dan semoga saja ikhtiar kita, usaha kita bersama agar kita selalu dapat petunjuk, bimbingan dan berdoa yang penting dapat dilakukan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Ada tempat nih? Enggak. 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 Oh, dipesan nih. Mari yang sudah. Itu ada lagi nih. Sudah, Mas. Sejarah lah. Enggak. Mengerti siapa? Ini bahaya. Bahaya harga sih gagah. Aku jane nyalami iki. Demit kok. Halo. Halo. Hah? Aku ra guru lho ya, kasar aja. Itu harus guru wae. Oh, nek aja ora guru. Kasar. Tugas kebersihan kan.